Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Saya harap semuanya sehat-sehat dan terus semangat untuk belajar dari rumah. Anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Bunia, di mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2. Sebelum pelajaran kita mulai, saya harapkan kalian sudah menyiapkan buku paket, buku tulis, dan alat tulisnya. Ya, sudah semua? Oke. Marilah kita buka pembelajaran hari ini. Kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini bisa lancar dan bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum masuk ke materi, saya jelaskan dulu KD-nya ya, atau kompetensi dasarnya. Pada materi hari ini kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan proses modifikasi jenis bahan limbah organik keras dan pengemasannya berdasarkan proses berkarya sesuai dengan wilayah setempat. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu dapat mendeskripsikan atau kalian dapat menguraikan proses pengolahan sederhana pada limbah keras untuk dijadikan bahan kerajinan tangan. Nah, tujuan yang kedua yaitu menjelaskan penggolongan hasil limbah keras untuk bahan kerajinan sesuai wilayah setempat. Fungsinya, kalian dapat membuat kerajinan dari bahan limbah keras dengan proses yang sederhana dan dengan bahan yang ada di sekitar kita. Ya, itulah fungsi, tujuan, dan KD-nya. Kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, kalian bisa lihat gambar yang ada di belakang saya. Kalian tahu nggak itu gambar apa? Ya, yang di belakang saya ini adalah salah satu contoh hasil kerajinan tangan dari limbah keras. Ya, kalian pernah membuatnya? Kalau kalian belum pernah membuatnya, besok kita praktek bersama-sama ya. Namun sebelum praktek saya jelaskan dulu. Nah, bahan limbah sebelum diproses menjadi kerajinan ada beberapa tahap yang harus dilakukan yang disebut dengan proses. Ya, proses ini ada dua cara, yaitu dilakukan secara manual dan menggunakan mesin. Tapi yang saya jelaskan nanti ini adalah proses secara manual atau yang sederhana. Apa itu proses-prosesnya? Proses yang pertama yaitu pemilihan bahan limbah. Pemilihan bahan limbah ini perlu dilakukan supaya proses produksinya itu bagus. Jadi tidak semua bahan limbah itu bisa digunakan, ya. Nah, setelah dipilah, barulah kita pembersihan limbah. Nah, anak, yang namanya sampah itu kan kotor. Ya, sebelum kita gunakan, kita harus bersihkan dulu. Pembersihannya bisa menggunakan cairan atau deterjen supaya zat-zat bekas makanan dan minuman itu bisa larut dan limbah keras menjadi bersih. Nah, langkah selanjutnya setelah kita bersihkan yaitu kita keringkan. Pengeringannya bisa dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung, atau juga secara langsung dengan dibersihkan dengan lap yang kering. Ya, oke. Langkah yang selanjutnya setelah pengeringan yaitu pewarnaan. Nah, supaya bahannya itu lebih kelihatan lebih baru ya, supaya kelihatan baru bagus, maka dilakukan pewarnaan. Nah, pewarnaan ini bisa dilakukan dengan cara disemprot atau dicat dengan kuas ya. Nah, setelah pewarnaan barulah tahap pengeringan. Nah, pengeringan setelah pewarnaan ini bisa dikeringkan langsung di bawah sinar matahari atau cukup diangin-anginkan saja. Nah, setelah dikeringkan, tahap yang terakhir yaitu penghalusan atau yang disebut finishing. Ya, finishing ini dimaksudkan agar mudah diproses menjadi karya.
finishingnya bermacam-macam, bisa dipotong, ditempa, dilem, digerinda, dan diamplas. Sesuaikan dengan kebutuhan ya, sesuaikan dengan bahan yang akan kita gunakan untuk apa dulu. Oke, nah itulah proses-proses atau langkah-langkahnya sebelum digunakan. Oke, sekarang kita lanjut proses produksi menjadi kerajinan. Nah, sebelum proses produksi menjadi kerajinan, di sini nanti akan jelaskan karena perlu kalian ketahui sebab pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tertentu itu berbeda-beda tergantung dari wilayah asalnya dari mana. Karena setiap daerah itu memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi keunggulan di daerahnya. Oleh karena itu, dikarenakan sumber daya limbah kelas organik dan organik dari masing-masing daerah itu berbeda. Nah, dari daerah mana saja? Yang pertama bisa saya lihat dari daerah pesisir. Untuk daerah pesisir, limbah keras yang dihasilkan yaitu seperti cangkang kerang, tempurung kelapa, sisi ikan, dan tulang ikan. Ya, kalau di daerah pegunungan, limbah kerasnya itu menghasilkan limbah berupa kayu, aneka jenis kayu, bisa kayu pinus, kayu akasia, dan kayu kamper. Untuk yang ketiga yaitu daerah pertanian. Daerah pertanian itu menghasilkan seperti tulang-tulang, yaitu tulang hewan ternak, tulang sapi, tulang kerbau, tulang kambing, tulang ayam, serta tulang ikan. Nah, yang terakhir yaitu daerah perkotaan. Untuk daerah perkotaan itu dihasilkan atau menghasilkan berupa pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik atau botol. Itulah materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah sebelum kerajinan, sebelum bahan limbah itu kita olah menjadi kerajinan, kita harus melalui tahap-tahap proses-prosesnya dulu supaya bisa dikerjakan. Nah, yang dihasilkan dari limbah itu berbeda-beda di setiap daerah. Itu kesimpulannya. Semoga kalian bisa paham dan bisa diterapkan. Ya, demikianlah materi kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.